Yang lain di mana ya? Nggak tahu. Hmm. Hmm. Om Pucu tahu. Itu. Ya, Mbak. Mbak, nanti em, Mbaknya presentasi. Hmm. Nanti presentasinya topiknya. Ya, ya. Oh, hmm. Ya udah, nanti Mbak presentasinya modul 7 ya, modul 7 halaman 71. Nanti presentasinya itu ya. Topiknya alinea. Oke? Iya. Oke. Sekarang kan kita halaman berapa tadi saya bilang? Iya. Oke, selamat datang Mbak Ayu. Selamat datang Mbak Ayu. Terima kasih sudah datang. Halaman berapa ya? Saya lupa. 62 ya? 624, maaf. 624. Oke. Jenis paragraf ini sebenarnya masuk ke jenis paragraf ya. Nanti kita bahas paragraf narasi, ada paragraf deskripsi, ada eksposisi, ada argumentasi, dan paragraf persuasi. Di modulnya kurang lengkap dan juga terlalu luas sebenarnya, makanya saya buat PPT-nya lebih simple. Iya, nggak masalah itu ya. Asalkan tadi saya bilang, nanti kalau mau ujian, ringkasannya itu dibaca. Biasanya dari situ ya nanti. Oke? Ya, sekarang kita bahas dulu paragraf narasi dulu yang pertama. Karena ini dia yang paling sering kita dengarkan. Narasi. Narasi itu apa sih sebenarnya? Gitu ya. Oke. Kalau dikatakan narasi berarti dia adalah karangan, ya kan? Nah, berbentuk kisahan yang terdiri atas kumpulan yang disusun secara kronologis. Kronologis berarti artinya di sini apa? Iya, berurutan, ya kan? Hmm, iya, oh, iya.
Iya, iya. Nanti kita ulangi lagi. Sehingga menjadi suatu rangkaian. Oke. Sebenarnya paragraf ini apa sih sebenarnya? Apa ini paragraf pengertian? Sebenarnya kan, iya. Kan sebenarnya kan yang paling kecil itu kan huruf. Setelah huruf apa? Iya. Setelah huruf apa? Kah? Kata. Iya. Kata. Terus setelah kata apa? Kalimat. Setelah kalimat apa? Iya. Setelah kalimat paragraf. Setelah paragraf apa? Iya, karangan, ya kan? Karangan, iya karangan. Karangan itu bisa dia berbentuk eksposisi atau gimana terserah nanti ya. Oke, thank you. Ini dia paragraf narasi. And then paragraf deskripsi. Deskripsi itu artinya apa? Deskripsi atau iya menggambarkan. Yang digambar apa? Gambar pemandangan atau apa? Bukannya menggambarkan artinya men, men, menjelaskan sesuatu hal. Oke, paragraf deskripsi ini bertujuan memberi gambaran suatu objek kepada pembaca secara rinci dan jelas tanpa disertai pendapat penulis terhadap objek tersebut. Ingat, tanpa disertai pendapat penulis. Artinya dia menggambarkan benar-benar objektif. Apa kemarin objektif? Nyata. Tidak menurut pendapat kita atau penulis ya. Nah, itu dia. Selanjutnya, nampak nggak PowerPoint-nya di situ? Ada ya, oke. Bergerak nggak dia? Oh, oke, kira tidak bergerak. Oke. Selain itu, paragraf deskripsi ini dia menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Nah, bisa dia bersifat ilmiah, bisa ataupun non-fiksi. Kalau non-fiksi ini dia tidak karangan, artinya dia tadi dia nyata. Iya, benar-benar. Oke. Ini dia eksposisi ya. Lihat dulu yang halaman 624. Di sana ada langkah-langkah penulisan eksposisi. Langkah-langkah penulisan. Ada berapa itu? Ada 3. Penulisan eksposisi. Yang pertama dia apa, Mbak? Menentukan topik karangan. Yang kedua apa? Tujuan penulisan. Yang kedua dia menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga dia apa? Merencanakan paparan dengan membuat kerangka-kerangkan. Merencanakan paparan. Ini dia paragraf eksposisi. Terus kita lihat halaman 624. Dalam paragraf eksposisi ada beberapa jenis pengembangan. Bisa dikembangkan yaitu eksposisi definisi, eksposisi klasifikasi, eksposisi laporan, eksposisi proses, eksposisi ilustrasi atau contoh, dan yang terakhir adalah eksposisi perbandingan dan pertentangan. Berarti kita lihat kalau di dalam paragraf eksposisi itu tadi dia dikembangkan menjadi 6 bagian. Kita lihat definisi. Definisi itu artinya apa?
Iya, pengertian. Berarti paragraf itu dia mendefinisikan. Contohnya, mahasiswa di universitas terbuka berjumlah angkatan 8 yang hadir pada angkatan berapa sekarang? Angkatan 8 ini ya. Angkatan 8 yang hadir berjumlah 3 orang. Pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan pukul 22.30. Apakah itu definisi? Tidak. Tidak kan? Tidak. Itu penjelasan. Terus kalau definisi gimana? Pengertian. Contohnya, saya buat. Universitas terbuka adalah universitas yang menyediakan pembelajaran jarak jauh. Universitas terbuka, bla 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 bla, itu dia paragraf yang definisi. Klasifikasi, arti klasifikasi ini sebenarnya apa? Mengklasifikasikan. Mengelompokkan. Jadi kalau dikatakan mengklasifikasikan, tadi dia yang pertama ya, kita lihat definisi sama dengan penjelasan. Yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi ini adalah pengelompokan. Yang ketiga ada laporan. Saya kira sudah paham. Laporan itu apa? Pemberitahuan, ya kan? Proses. Proses ini berarti ada dia. Bagaimana proses itu? Proses itu berarti dia ada rentetan peristiwa, ada suatu kejadian dari awal sampai akhir nanti. Terus ilustrasi contoh. Yang terakhir dia perbandingan dan pertentangan. Kita lihat contoh klasifikasi, paragraf klasifikasi. Saya bacakan ya. Warga yang rumahnya rusak ringan mendapat bantuan sekitar 10 juta. Warga yang rumahnya rusak sedang mendapat bantuan sekitar 20 juta. Warga yang rumahnya rusak berat mendapat sekitar 30 juta. Di sana ada nggak pengklasifikasian? Ada. Pengelompokan. Oke. Pengelompokan yang ringan 10, yang sedang 20, yang rusak 30. Itulah dia paragraf apa? Klasifikasi. Oke, kita lihat lagi paragraf apa yang ketiga. Laporan. Oke, saya baca ya contohnya. Sampai hari ke-8, bantuan para korban gempa Yogyakarta belum merata. Ini kan bentuk laporan kan? Nah, contohnya, kalau paragraf laporan itu biasanya berita. Contohnya, berita tentang gempa bumi. Iya. Mbak Napia ini seperti apa sekarang? Reporter GGTV ya. Ibaratkan Mbak Napia seperti apa itu? GGTV apa sih? Nggak ngerti. Nah, GTV ya. Itulah dia biasanya paragraf laporan. Ayo Mbak Napia silakan laporkan sesuatu hal sama kita bisa. CC. Iya, nggak boleh. Tapi dia kalau laporan dia harus melaporkan sesuatu hari. Melaporkan sesuatu hal saja. Iya. Oke, paragraf proses. Biasanya seperti ini. Paragraf proses ini seperti ini. Yang pertama yang dilakukan adalah bla 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 bla. Yang kedua inti itu. Yang ketiga ini itu. Oke, saya bawa contohnya. Hal yang pertama yang dilakukan ketika sampai di Taiwan adalah menjumpai agensi. Yang kedua,
kita menjumpai. Yang kedua, kita akan ditempatkan di tempat pekerjaan kita. Yang ketiga, kita akan bekerja. Yang keempat, kita akan menerima gaji. Itulah dia paragraf proses. Oke, and then paragraf ilustrasi ataupun contoh. Oke, kita baca contohnya nomor 626. Pasca gempa dengan kekuatan 5,9 skala Richter, sebagian Yogyakarta dan Jawa Tengah luluh lantak. Oke, dan ini mengundang perhatian berbagai pihak. Bantuan pun berdatangan dari dalam dan luar negeri. Bantuan berbentuk makanan, obat-obatan, pakaian dipusatkan di beberapa tempat. Hal ini dimasukkan agar pendistribusian bantuan tersebut lebih cepat. Tenaga medis dari daerah-daerah lain pun didatangkan. Mereka memberikan bantuan beberapa rumah sakit, tenda-tenda darurat. Oke, ilustrasi berarti ini dia menggambarkan, pengilustrasian, menggambarkan. Contohnya yang digambarkan di sana apa? Iya, itulah. Terus contohnya apa di sana? Bantuan pun berdatangan dari dalam dan luar pusat. Nah, yaitu yang berbentuk makanan, obat-obatan. Nah, itulah ilustrasinya. Yang terakhir dia adalah paragraf perbandingan. Perbandingan ini berarti dia yang dibandingkan kedua hal. Lihat paragraf yang pertama itu. Sebenarnya, nah gitu dia. Sebenarnya Mbak Nafia itu orangnya baik. Tetapi Mbak Nafia itu jutek gitu ya. Karena, nah itulah dia pertentangan. Nah, dibandingkan dengan Mbak Yayu, Mbak Yayu itu jarang bicara. Sedangkan, kata sedangkan di sana sudah menyatakan perbandingan. Mengerti sampai di sini? Pertentangannya, ya udah pertentangan itu kan bukan berarti menentang. Pertentangannya apa? Ada hal yang bertentangan. Mbak Nafia cerewet, Mbak Yayu pendiam. Itu kan bertentangan. Oke. Selanjutnya paragraf persuasi dan paragraf argumentasi. Oke. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai dengan bukti dan fakta. Oke, persuasi. Persuasif itu artinya apa sebenarnya? Membujuk atau mengajak, ya. Ya, membujuk. Biasanya siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan biasanya? Contohnya Ustadz, ya kan? Marilah kita bersama-sama untuk beribadah. Contohnya, itu kan membujuk kan? Contohnya lagi apa? Guru. Marilah kita untuk belajar. Guru setiap hari Senin di lapangan upacara bendera. Iya, itulah jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan. Tetapi dia, ide dan gagasan ini harus disertai dengan fakta. Contohnya, marilah kita benar-benar beribadah. Karena ditulis di dalam kitab sekian, nah itu kan fakta kan? Iya, itu kan fakta. Itulah persuasi, membujuk ataupun mengajak. Tujuannya adalah agar pembaca yakin bahwa ide atau gagasan pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Oke? Oke. Halo?
Halo. Oke. Ciri-cirinya ya sekarang. Yang pertama, persuasif, meyakinkan seseorang pembaca. Seseorang ataupun pembaca. Bagaimana caranya? Dengan cara membujuk ataupun mengajak. Dengan cara berkata, marilah gitu ya. Bisa. Atau dihimbau gitu. Dia mengajak. Paragraf persuasif berusaha untuk membuat pembaca tergerak untuk melakukan hal yang dihendaki penulis. Nah, saya kira ini jelas, tidak ada masalah. Iya, iya, iya. Banyak baca contoh dan juga pengertiannya apa dipahami. Oke ya. Artinya ingat tadi, kalau persuasif dia membujuk, kalau eksposisi tadi bagaimana? Eksposisi apa? Paparan. Nah, iya, paparan di mana dia memiliki banyak contoh. Oke. Di mana nanti dia kita baca ini ya. Teknik penulisan paragraf persuasi itu rasionalisasi. Rasionalisasi ini artinya apa? Masuk akal. Iya. Oke, ini dia masuk akal. Proses penggunaan akal untuk memberikan dasar pembenaran. Contohnya yang seperti saya katakan tadi. Marilah kita beribadah karena ditulis dalam kitab suci bahwa beribadah itu benar-benar seperti bla 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 bla. Gitu. Itulah pembenaran. Sugesti. Sugesti ini artinya apa? Mempengaruhi. Mempengaruhi. Sebenarnya sugesti ini yang mempengaruhi ini bisa positif, bisa negatif. Oke. Sugesti adalah suatu usaha membujuk atau mempengaruhi orang lain untuk menerima pendirian tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, sugesti itu biasanya dilakukan dengan rangkaian kata-kata yang menarik dan meyakinkan. Makanya saya katakan sugesti ini bisa negatif dan positif. Contohnya, ketika Mbak Napia pergi ke dukun, ya kan? Nah, terus dukunnya bilang apa? Mbak Napia supaya cantik, nanti mandi kembang tengah malam jam 12, terus menggunakan bunga kembang 7 warna. Nah, itu kan menarik perkataannya, meyakinkan. Ternyata tidak ya kan? Itulah dia yang negatif, sedangkan yang positif contohnya bisa juga saran-saran dari alim ulama ataupun dokter ataupun guru. Itulah sugesti. Yang intinya bahwa sugesti itu sifatnya mempengaruhi. And then kita selanjutnya ya. Langkah-langkah menulis paragraf persuasi. Yang pertama menentukan topik dan tujuan. Yang kedua membuat kerangka karangan, mengumpulkan bahan, menarik kesimpulan penutup. Oke, ada nggak yang dipahami di sini? Yang kurang dipahami? Topiknya contohnya tentang beribadah. Tujuannya untuk ini melakukan apa? Supaya mengajak orang menjadi lebih baik. Terus kita buat kerangkanya. Kerangkanya contohnya pendahuluan ataupun kata pengantar ya kan? Bukan pengantar, pengantar. Terus garis-garis besarnya seperti ini. Mengumpulkan bahan, contohnya bahannya bisa diperoleh dari mana? Dari buku, ya, dari internet, kitab suci, ya, dan lain-lain. Terus menarik kesimpulan. Kesimpulan inilah yang dikatakan dengan apa? Kesimpulan ini apa? Bagian yang
menggambarkan keseluruhan isi. Nah, menggambarkan keseluruhan. Nah, jadi makanya biasanya kalau misalnya kita baca ringkasan dari seluruhnya. Iya. Iya. Jadi contohnya kalau misalnya kita baca misalnya baca skripsi atau baca karya ilmiah, kalau misalnya waktunya tidak ada, tidak cukup baca, kita baca kesimpulannya saja sudah mengerti bagaimana isinya sedikit. Artinya karena kesimpulan itu dia sudah semua menyimpulkan dari isi dari pendahuluannya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya membaca jurnal atau skripsi nggak ada waktu tetapi pengen tahu apa isi skripsi itu, ya baca aja kesimpulannya gimana. Nah, itulah dia yang merepresentasikan isi dari paragraf ataupun teks tersebut. Nah, dan penutup. Oke. Oke, ini kita buat contohnya ya. Menentukan topik dan tujuan. Misalnya, topik yang dibuat oleh Mbak Napia yaitu menghindari pengaruh buruk narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Tahu narkotika? Apa itu? Nampak kolor tika. Nampak kolor tika. Itu ya, narkotika. Nampak kolor tika. Narkoba gitu ya. Itu dia. Dan obat-obat terlarang lainnya. Itulah topiknya contohnya. Tujuannya supaya apa? Supaya pembaca meyakinkan, ini tadi, meyakinkan pembaca bahwa narkotika dan obat terlarang itu merupakan ancaman yang dapat menjerumuskan generasi muda. Nah, inilah dia tujuannya. Ini topik, tujuannya sudah ya, paham. Selanjutnya, ini Mbak Yeni nggak datang ya? Mbak Napia. Kan kemarin Mbak Yeni yang minta saya supaya PPT-nya cantik, ya kan? Ya kan? Nah, kan kemarin Mbak Yeni bilang PPT-nya kalau apa? Ya udah nggak usah berwarna. Kan nanti presentasinya pakai laptop aja. Disimpan di flash disk atau di laptopnya. Oke. Ya di desain, di download temanya. Nanti saya ajarin kalau mau. Gimana buatnya. Oke. Kalau mau juga di YouTube banyak sih apanya itu, tutorialnya di YouTube banyak. Oke. Oke. Kerangka inilah dia yang menjadi poin-poinnya nanti. Poin yang akan poin yang akan dikembangkan. Oke. Yang pertama 1112 ini dia poin-poinnya. Latar belakang hakikat narkoba. Nah, hakikat itu berarti
kita buat nanti pengertian narkoba itu apa, jenis narkoba, contohnya apa tadi, ganja, ya kan? Nah, bentuknya, harganya berapa, terus efeknya, terus latar belakang. Mengapa orang menggunakan narkoba? Karena frustasi, karena mungkin putus dengan pacarnya, karena broken home, ingin disebutkan modern atau keren, atau sebab-sebab lain. Contohnya, sebab-sebab lain ini bisa coba-coba. Terus apa lagi? Iya, ataupun tak sengaja, ya kan? Contohnya tak sengaja ketika dia pergi ke rumah temannya, dimasukkan dalam minumannya, contohnya. Terus pengaruh yang ditimbulkan oleh narkotika. Nah, pengaruhnya terhadap kondisi fisik, masa depan, dan juga terhadap masyarakat. Cara penanggulangan. Nah, inilah dia kerangka karangannya. Saya kira ini jelas. Ini sama seperti kayak buat skripsi. Kerangkanya, pendahuluannya apa? Bab satunya latar belakang masalah, tujuan penulisan. Terus apa lagi? Bab 2, landasan teori. Bab 3, metodologi. Nah, itulah yang disebutkan dengan kerangka. Dibuat dulu garis besarnya. Kita buat mengumpulkan bahan yang ketiga. Bahan itu tadi seperti yang saya bilang bisa diperoleh dari buku, bisa dari internet, tetapi bisa juga dari kegiatan pengamatan. Itulah yang disebut dengan observasi. Observasi itu apa? Pengamatan secara langsung di lapangan. Lapangan sepak bola, lapangan basket, gitu nggak? Tidak. Lapangan artinya tempat kejadian perkara tersebut atau peristiwa. Wawancara. Ketika saya wawancarai Mbak Napia tentang pengalaman menjadi pekerja di Taiwan, dari situ saya bisa ambil bahan dan saya buat menjadi paragraf persuasif, menjadi karangan ya. Nah, dan penyebaran angket kepada responden. Tahu angket kan? Ini questionnaire. Apa itu angket? Mbak Tri Ayu, apa itu angket? Mbak Ayu, apa itu angket? Iya. Iya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah disediakan jawabannya atau mungkin belum. Contohnya, apakah Anda setuju kalau Anda akan digaji sebesar 15.000? A, ya, B, tidak. Itu contohnya angket. Itu dia angket tertutup karena dia sudah diberikan jawaban. Nah, sebenarnya itu tidak kita pelajari di sini ya. Nah, pokoknya itu dia bentuk angket, saya hanya memberikan gambaran saja ya. Ada juga angket itu berupa isian ya, karena jawabannya tidak disediakan. Ada dia angket terbuka tertutup karena apakah contohnya seperti ini bentuknya, apakah Anda setuju kalau gaji Anda 15.000 per bulan? A, setuju. B, tidak. Jadi kita tinggal checklist, terus di bawahnya ada alasan mengapa. Itu dia angket terbuka dan tertutup karena dia sudah diberikan jawaban dan juga kita harus menjawab juga. Itu contoh ya. Oke. Iya, tertutup karena kita tidak boleh lagi kan, kita harus menjawab. Nah, contohnya, apakah Sandro Suchao mengajarnya menyenangkan? A, ya, B, tidak. Itu apa? Angket tertutup karena harus jawab A atau tidak. Harus jawab iya atau tidak. Kalau terbuka gimana? Apakah Sandro Suchao mengajarnya baik? Terus jawabannya dikasih titik-titik. Kita isi. Oke. Kalau terbuka tertutup gimana? Apakah Sandro Suchao itu mengajarnya baik? Ya, tidak, terus dikasih titik-titik. Alasan. Mengapa? Itu dia terbuka tertutup. Jadi mana lebih suka, terbuka atau tertutup? Kalau saya, apapun segala-galanya saya suka yang terbuka. Saya suka yang terbuka ya. Oke.
Mbak Napia suaranya kadang rusak-rusak. Iya. Ada kelebihan dan kekurangannya ya. Mbak Napia suaranya kadang pecah-pecah. Iya. Ya udah kalau gitu didengar aja. Oke, menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan ini, suatu kesimpulan dapat dibuat apabila data yang diperoleh telah dianalisis. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara induksi atau deduksi. Ayo, apa itu induksi, apa itu deduksi? Silakan jawab. Apa itu, apa induksi? Oke, kita buat. Kalau dikatakan dia paragraf induksi. Ini dia dari mana? Dari mana induksi? Ya, dari khusus ke umum. Kalau deduksi dari umum ke khusus. Oke, deduksi ini dia. Iya. Kalau deduksi umum ke iya. Kalau induksi dari khusus ke umum. Terbalik itu mana Pia ya? Atau saya yang terbalik? Mbak Ayu, siapa yang terbalik? Iya. Induksi dari khusus dulu. Nah, iya. Oke, contohnya. Tentukan ini nanti paragrafnya ya. Saya ngomongkan ini paragraf ini nanti induksi atau deduksi. Tentukan. Contohnya. Pendidikan adalah sesuatu hal yang harus dirasakan oleh manusia. Pendidikan ini digolongkan menjadi dua bagian, yaitu ada pendidikan formal dan yang kedua pendidikan informal. Pendidikan formal dilakukan di sekolah, sedangkan pendidikan informal dilakukan di tempat seperti di tempat kursus, les, atau privat. Oke, ini paragraf apa? Deduksi, karena dari umum ke khusus. Umumnya dari mana? Karena saya pertama sekali membahas tentang pendidikan. Kita balikan, contohnya. Gimana membalikannya ya? Biar gampang. Kita balikan aja dia. Contohnya gini. Saya lupa saya bilang tadi apa. Oke. Gini. Pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal dapat dilakukan di sekolah, sedangkan pendidikan informal dilakukan secara privat. Pendidikan tersebut berhak untuk juga termasuk bla 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 bla. Iya, karena pendidikan adalah sesuatu hal yang harus dirasakan manusia. Itulah dia dari kita balikan dari
induktif ya. Iya, khusus ke umum. Oke, saya kira itu paham. Selanjutnya penutup. Penutup ini, pada bagian ini penulis mengajak pembaca untuk waspada dan hati-hati agar tidak terjerumus dalam dunia narkotika. Saya rasa itu sudah jelas ya. Penutup itu tadi sudah saya bilang, kesimpulan yang dapat menggambarkan seluruh isi. Oke. Ini kita lewatkan aja ya. Bisa dibaca sendiri nanti. Oke, sekarang kita masuk ke paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi. Sebentar. Itu slide ke-19 ya. Paragraf argumentasi adalah paragraf atau karangan yang membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Untuk memperkuat ide pendapatnya, penulis wacana argumentasi menyertakan data-data pendukung. Tujuannya pembaca menjadi yakin atas kebenaran yang disampaikan penulis. Oke, data-data contohnya apa? Bagaimana? Ada yang tahu nggak? Ya, data-data pendukung itu bagaimana artinya? Nah, boleh. Contohnya gini, biar lebih gampang. Semakin perkembangan tenaga kerja Indonesia di Taiwan semakin hari semakin banyak. Jumlah populasinya semakin meningkat. Hal itu ditandai dengan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Pada tahun 2016, jumlah tenaga kerja Indonesia yang berada di Taiwan sebesar 231.000 orang. Kemudian di tahun berikutnya bertambah lagi sekitar 50% dari jumlah sebelumnya. Itulah data pendukung. Oke, paham ya? Kita buat ciri-cirinya, ada pernyataan, ada ide, ada pendapat yang dikemukakan penulis berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Itu tadi data yang kita sampaikan tadi dia jumlah tenaga kerja Indonesia di Taiwan. Inilah dia jumlahnya. Pernyataannya tadi kan sudah. Pernyataannya yang bagaimana tadi yang saya katakan, contohnya jumlah tenaga kerja di Indonesia semakin hari semakin berkembang, populasinya semakin meningkat. Itu dia. Idenya apa? Contohnya, hal ini dikarenakan karena kurangnya lapangan pekerjaan. Itu dia contohnya ya. Ada alasan data. Alasannya, mengapa tenaga kerja di Taiwan semakin meningkat? Apa alasannya? Karena, ayo, Mbak Napia. Nah, terus itulah dia alasannya. Nah, oke. Itu dia ya. Selanjutnya, pendahuluan kita buat. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah dan permasalahan. Isi karangan ini apa? Isi karangan adalah keseluruhan uraian yang berusaha menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam pendahuluan. Uraian isi karangan berupa pernyataan, data, fakta, contoh, ilustrasi yang diambil dari pernyataan, pendapat umum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian, kesimpulan yang dapat mengukuhkan bahwa pemecahan permasalahan itu harus demikian. Penutup berupa ikhtisar atau kesimpulan. Oke. Isi ini sebenarnya apa? Isi ini dia bagian yang menyambungkan dari apa? Pendahuluan. Oke. Contohnya pendahuluan. Di pendahuluan tadi
kita berbicara tentang, karena kalau di pendahuluan itu biasanya dia membahas tentang pengenalan ataupun gambaran umum tentang topik yang dibahas. Sedangkan di isinya itu dia lebih ke penemuan-penemuan yang telah didapat, dibahas secara mendalam, bisa berupa data, bisa hasil penelitian orang lain, gitu dia. Seperti yang telah di sini tadi ada biodata, ada fakta, dan juga contoh. Penutup saya kira sudah jelas ya. Oke, ini dia struktur penulisan argumentasi. Cie-cie. Oke, langkah-langkah penulisan, memilih topik, hampir sama ya, mengumpulkan bahan dan menyusun kerangka, dan mengembangkan pendahuluan dan mengembangkan isi karangan dan membuat penutup. Saya rasa ini sudah. Contoh paragraf argumentasi. Apa tadi paragraf argumentasi itu? Ayo. Paparan alasan untuk membangun suatu kesimpulan. Lihat halaman 6.28. Karangan argumentasi ada berapa ciri-cirinya, Mbak Ayu? 3. Yang pertama mengemukakan alasan ataupun bantahan. Yang kedua mengusahakan pemecahan suatu masalah. Yang ketiga mendiskusikan persoalan tanpa perlu mencapai suatu penyelesaian. Argumentasi, namanya juga argumentasi. Dia berargumentasi. Nah, membantah. Argumen saya ini, nah, saya berpendapat bahwa mereka yang datang ke Taiwan, tenaga kerja yang datang ke Taiwan semuanya adalah baik dan pintar. Itu argumen saya. Contohnya. Nah, tetapi walaupun mereka walaupun mereka sebagian ada yang mengalami masalah. Tetapi mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang pintar dan bijaksana. Nah, itulah contohnya ya. Contohnya ada kita buat paragraf tentang kehidupan tenaga kerja Indonesia di Taiwan. Seperti saya contohnya yang bekerja di sini gitu ya. Itulah contohnya. Mendiskusikan suatu persoalan tanpa perlu mencapai satu penyelesaian. Nah, ingat ini, mendiskusikan suatu persoalan tanpa perlu mencapai satu penyelesaian. Artinya bisa dia tidak diselesaikan itu permasalahannya, tetapi dia hanya lebih menonjolkan argumentasi tersebut. Nah, tapi dalam hal ini dia mengusahakan pemecahan suatu masalah. Bagaimana pemecahan suatu masalah itu? Ah, ingat, lihat tadi poin yang kedua, mengusahakan. Mengusahakan berarti apa itu artinya? Bisa tidak, bisa iya, mengusahakan. Tetapi yang paling ditonjolkan adalah apa? Yang paling menonjol. Apa yang paling menonjolnya tadi? Argumennya. Mewan sih mah. Oke, kita baca contohnya ya. Mbak Napia silakan dibaca. Sebagian anak Indonesia sampai selesai.
Oke. Selanjutnya kita lihat dulu. Ini dia contoh paragraf apa tadi? Argumen. Mana di sini argumentasi dia? Ini kan belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Oke. Mana di sini datanya? Seorang pakar psikologi pendidikan mengatakan, ini kan sudah banyak ini datanya. Hal ini dilihat masih banyaknya, ini juga argumen dia kan, dapat dilihat masih banyaknya anak kecil yang mengemis. Suaranya Mbak Napia pecah. Oh. Pindah. Ayo pindah ke jendela. Oke. Oh ya udah ke atas pohon aja. Di atas pohon. Oh jelas ya. Ya udah. Ini udah jelas kok. Oke. Di sana ada nggak mengusahakan? Mengusahakan di sini yang mana? Mengusahakan pemecahan masalah. Kemudian tetapi ini seakan-akan kan? Tidak pasti. Ini dia seakan-akan. Ini mengusahakan kan? Artinya tidak ada pemecahan suatu masalah pemecahan yang nyata yang dilakukan. Tetapi dia berupaya untuk memecahkan masalah itu. Ngerti nggak maksudnya? Dia lebih strong di argumennya, lebih strong di argumen. Sedangkan kalau tadi persuasi, strongnya di mana? Di membujuk. Kalau eksposisi tadi strongnya di mana? Memaparkan. Yang kita bahas di sini kan 3, eksposisi, argumentasi, persuasi. Eksposisi tadi dia strongnya di memaparkan. Argumentasi strongnya di argumennya. Persuasi itu strongnya di membujuk. Paragraf yang eksposisi tadi dibagi 6, ada definisi yaitu pengertian, klasifikasi, mengelompokkan, laporan. Terus proses ada peristiwanya. Terus ilustrasi ataupun gambaran. Terus perbandingan ataupun pertentangan. Tadi sudah kita buat contohnya ya. Itu dia. Oke. Silakan dijawab. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Oke, buka bukunya halaman 6.41. Sudah? Mbak Ayu ada modul? Oke. Mbak Napia sudah buka 641? Sudah? Mbak Napia silakan baca dari argumen sampai paparan supaya Mbak Yayu yang tidak bisa bersuara mendengarkan. Ayo, argumen adalah pendapat gitu.
Oke. Berarti argumen itu adalah pendapat. Nah, sedangkan paparan adalah penjelasan yang terbuka. Sudah. Oke. Oke, terus ada pertanyaannya. Mbak Ayu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mbak Ayu Tri Ayu Puji Astuti. Ada pertanyaan? Tidak? Nggak ada. Oke. Mbak Navia ada pertanyaan? Nggak ada. Yang datang berapa orang? Iya. Ya sudah. Ada 4 kok. 3. Ya. Oke, mungkin tidak. Jadi nanti Mbak Ayu, Mbak Ayu masih dengar saya ya? Masih. Jadi nanti TTM kedua itu tanggal berapa? 9 bulan Desember ya? Bulan April. Oke. Terus saya akan suruh Mbak Napia presentasi, yaitu modul 7 alinea. Topiknya alinea, halaman 7.2 ya. Nah, jadi nanti Mbak Napia saya tidak penting bagaimana PowerPoint-nya didesain sebagus mungkin, saya tidak penting itu. Yang penting adalah bagaimana cara Mbak Napia nanti menyampaikan topiknya. Supaya temannya bisa mengerti. Oke? Iya. Kalau mau didesain, ya tidak masalah. Itu tergantung dari Mbak Napianya sendiri. Tetapi kalau saya katakan isinya yang lebih penting gitu. Kalau desainnya itu dia nomor sekian itu. Oke. Terima kasih untuk kedatangannya. Ini pertemuan kita yang terakhir online ya. Saya tadi berharap banyak yang datang tetapi tidak, mungkin karena urusannya. Tetapi kan sebenarnya kita kan sudah janji kalau Rabu, Kamis, Jumat itu kan kita ada kelas kan. Nah, jadi sebenarnya kalau sudah janji kelasnya sebaiknya diikuti gitu ya. Tapi saya percaya mungkin karena banyak pekerjaan tidak masalah asalkan karena malas atau apa ya. Eh, apa namanya? Saya berterima kasih khususnya buat Mbak Napia ya. Mbak Ayu juga terima kasih dan semuanya. Tapi saya berterima kasih kepada Mbak Napia yang lebih aktif ya, lebih aktif di sini, terus banyak membantu ya. Nah, itu dia, banyak mention temannya yang berperan sebagai lebih dari seorang guru ya. Ya tidak masalah kalau kalau berdua ya udah apa mau boleh buat. Tapi kan nanti kan kita buat video presentasinya biar teman-temannya mengerti ya. Mbak Yani nanti saya suruh bahasa Inggris. Oke. Ya terserah. Saya tidak masalah itunya, yang penting ada bahannya nanti gitu. Oke Mbak Ayu,
Masih dengar? Oke. Insya Allah. Oke, saya saya kasih kesannya dulu ya. Saya kasih kesannya mengajar di sini. Masih dengar ya? Oke, saya kasih kesannya. Saya senang mengajar di angkatan 8. Mahasiswanya baik semua, baik. Eh, tetapi ada satu yang tidak pernah masuk ya. Bukan, yang satu lagi yang kemarin. Bukan, bukan, bukan. Yang ada masalah ya. Iya, oke. Gimana mau buat tugasnya juga belum ya, belum pernah dikumpul. Eh, iya, oke itu dia kesan saya sangat senang di sini belajar ya. Banyak juga saya belajar dari sini. Em, Setiap Selasa, Rabu, Kamis saya selalu eh, Rabu, Kamis, Jumat saya selalu teringat dengan angkatan 8. Nanti malam saya ngajar jam 10. Nanti malam seperti ini. Walaupun buru-buru saya sempatkan buat PowerPoint-nya, memang itu sudah kewajiban saya eh, menguasai materinya segala macam itu eh, saya tetap berusaha walaupun sebenarnya banyak kekurangannya ya. Contohnya saya eh, mengirimkan linknya terlambat atau apalah itu ya. Karena memang manusia tidak ada yang sempurna gitu ya. Jadi saya mohon maaf sekali jika banyak kesalahan di angkatan 8 ya, terkhusus nanti buat mahasiswa-mahasiswa itu yang tidak boleh datang TTM, tidak bisa datang TTM. Semoga ini semester berapa sekarang ini? Semester 5. Semoga semester 5-nya berhasil semuanya. Terus semester 6 masuk, semester 7 nanti sudah skripsi dan nanti bisa lulus dari sarjananya ya. Nah, saya tunggu kabar baiknya dari Mbak Tri Ayu. Uh, keep in touch, oke? Okay? Keep in touch juga Mbak Napia juga kalau ada yang mau ditanyakan sama saya, bahwa walaupun pembelajarannya sudah berakhir, saya pasti akan jawab gitu ya. Saya pasti akan jawab. Iya, masih ada nanti komunikasi di grupnya. Silakan ditanyakan kepada saya tentang apapun itu atau tentang sesuatu hal apapun yang akan mau ditanyakan saya akan jawab sebisanya. Ya. Hmm, iya, mungkin mereka sih tidak. Saya pengertian soal kalau soal masalah itu. Kalau masalah pekerjaannya, asalkan dia kerjakan tugas, saya sudah senang. Hadir, mendengarkan saja, saya sudah senang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan, Mbak Ayu, Mbak Napia. Sampai jumpa di TTM dan juga Mbak Ayu. Selamat malam.